Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat manusia pasti mendambakan kehidupan yang sukses. Raja, rakyat juga sama menginginkan kehidupan yang sukses. Orang kaya, orang miskin sama juga mengharapkan kehidupan yang sukses. Orang kota, orang desa sama mengharapkan kehidupan yang sukses. Artinya apapun status sosial manusia sama-sama mengharapkan kehidupan yang sukses dunia dan akhirat. Lantas pertanyaannya, apakah kesuksesan itu? Keumuman umat manusia, kesuksesan itu dilihat dari parameter yang sangat materialistik. Contoh, orang bisa dikatakan sukses ketika dia dapat jabatan yang bagus, penghasilan yang tetap, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, sawah ladang yang luas. Itu hampir semua umat manusia mengatakan dia sukses. Tetapi kalaulah orang mengatakan kesuksesan itu dilihat dari dukungan materi, tapi banyak orang yang mendapatkan materi yang banyak, tetapi dia tidak dalam keadaan hidup yang bahagia. Ada orang yang kaya tetapi dia tidak bisa makan karena Allah berikan penyakit sehingga dia harus diet dari makanan. Ada orang yang berusaha untuk mendapatkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara, tetapi dia berakhir di penjara. Nah, apa artinya kesuksesan itu? Maka penting bagi kita untuk merenungkan arti sebuah kesuksesan. Karena bagi seorang orang desa mungkin kesuksesan berbeda. Dia bisa pergi ke sawah, udah kerja sampai jam 8, makan pagi di pinggir sawah, dia bisa mendapatkan kenikmatan makan. Yang boleh jadi kenikmatan itu tidak bisa didapatkan oleh orang-orang perkotaan. Sehingga banyak orang kota berbondong-bondong datang ke desa hanya untuk mendapatkan kenikmatan bisa makan yang nikmat dan enak. Hadirin ikhwatul iman, maka penting bagi kita untuk merumuskan kesuksesan itu. Nah, kita bisa lihat cacing bisa dia sukses ketika dia ada dalam tanah. Burung bisa dikatakan dia sukses, bisa terbang dengan bebas, bisa mencari makanan yang bebas ketika dia berada di alam bebas. Tetapi ketika burung itu dalam sangkar, maka hidupnya, matinya sangat tergantung kepada tuannya. Kalau tuannya ngasih makan, maka burung itu bisa makan. Begitu juga ikan itu bisa dikatakan sukses, dapat kejayaan ketika ikan itu ada di dalam air. Dia bisa berenang dengan bebas, dia bisa mencari makanan yang bebas. Tetapi ketika ikan itu sudah keluar dari air, maka ikan itu bisa dipastikan mati, bisa mati karena dimakan manusia atau mati dimakan binatang yang lainnya. Begitu juga harimau itu bisa dikatakan sukses. Harimau itu bisa dikatakan sebagai raja hutan ketika harimau itu ada di hutan yang lebat. Tetapi ketika harimau itu ada di kebun binatang, dia dikurung dalam sangkar, maka hilanglah kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan harimau. Karena apa? Karena dilempar oleh anak TK pun dia diam. Maka tidak ada lagi kekuasaan dia sebagai raja hutan. Maka lantas pertanyaan, di mana kesuksesan manusia? Kesuksesan manusia itu tentu saja
ketika dia mengamalkan agama yang sempurna yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan syadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Berkatalah perkataan yang baik, maka Allah akan memperbaiki amalan dan akan mengampuni semua dosa-dosanya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sungguh akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Maka kita garis bawahi, inti dari sebuah kesuksesan itu pertama adalah iman. Orang yang beriman adalah modal dasar untuk dia bisa takwa. Karena tidak akan mungkin dia bertakwa tanpa dia beriman. Orang yang bertakwa pasti beriman. Nah, berikutnya orang yang beriman dan orang yang bertakwa, supaya dia istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, maka dia harus senantiasa mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah. Qaulan syadidan adalah ucapan yang terbaik, dan ucapan yang terbaik mengajak umat manusia taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang iman, takwa dan taat dan senantiasa lisannya mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan memberikan apa? Pertama, amalannya dia akan perbaiki. Ketika ada iman, maka semangat ibadahnya akan muncul. Ketika takwanya meningkat, maka ibadahnya pun meningkat. Kenapa? Ada iman, ada sholat. Ada iman, ada puasa. Ada iman, ada haji. Ada iman, ada zakat. Tidak ada iman, tidak akan ada itu semua. Nah, maka penting bagi kita mengusahakan untuk memperbaikan iman. Ya. Nah, perbaikan iman dan ketakwaan itu akan terwujud ketika ada usaha atas iman dan ketakwaan, yaitu dengan cara senantiasa hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk senantiasa mengajak umat manusia taat kepada Allah, kemudian juga taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jaminan atas usaha itu, kita akan diperbaiki amalan dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga inti dari sebuah kesuksesan adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya, barang siapa yang taat kepada Rasul, pasti dan pasti Allah akan memberikan kesuksesan yang besar, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi inti kesuksesan itu bukan pada aspek materi, tetapi pada aspek ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Demikian hadirin ikhwatul iman, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.